Jaringan sekolah semalam tiba-tiba down dan tidak bisa digunakan. Bahkan beberapa data nilai katanya hilang. Waduh, itu bisa jadi karena tidak ada sistem keamanan jaringan yang memadai. Ada kemungkinan ada serangan atau kerentanan yang tidak ditangani. Berarti keamanan jaringan itu penting banget ya? Aku kira cuma sekadar pasang password WiFi. Enggak dong, keamanan jaringan itu kompleks. Yuk, kita pelajari bagaimana menganalisis kebutuhan sistem keamanan jaringan. Video ini akan menjelaskan kebutuhan keamanan jaringan, analisis risiko, dan penyusunan dokumen kebutuhan keamanan yang lengkap. Pertama, kita pahami dulu apa saja yang menjadi kebutuhan keamanan jaringan dan mengapa sistem keamanan sangat penting diterapkan. Kebutuhan keamanan jaringan adalah segala bentuk perlindungan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan jaringan. Kebutuhan ini sangat penting untuk melindungi aset digital dan mencegah kerusakan atau pencurian data. Sistem keamanan jaringan dibutuhkan karena jaringan rentan terhadap serangan eksternal seperti DDoS, phishing, malware, akses ilegal dari pengguna tidak berwenang, kebocoran atau kerusakan data penting, gangguan layanan yang berdampak pada operasional. Di dunia nyata, banyak insiden besar seperti serangan ransomware, pencurian data, hingga hilangnya database sekolah terjadi akibat lemahnya keamanan jaringan. Setelah memahami kebutuhan dan ancamannya, kita masuk ke proses analisis risiko. Risk analysis adalah proses untuk mengetahui aset apa yang harus dilindungi, ancaman yang mungkin terjadi, kerentanan sistem, dan seberapa besar dampaknya. Aset adalah segala hal yang bernilai bagi organisasi, perangkat keras, perangkat lunak, data pengguna, sistem jaringan, hingga reputasi organisasi. Ancaman adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti malware, serangan hacker, bencana alam, atau kesalahan manusia. Kerentanan adalah celah atau kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan ancaman, seperti konfigurasi buruk, sistem usang, atau keamanan lemah. Dampak dari ancaman dapat berupa hilangnya data, terhentinya layanan, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi organisasi. Setelah mengidentifikasi ancaman dan kerentanan, kita menilai tingkat risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Risiko dengan nilai tinggi harus segera ditangani. Setelah mengetahui risiko, langkah selanjutnya adalah menyusun dokumen kebutuhan keamanan. Security Requirement Document adalah dokumen yang berisi kebutuhan dan langkah-langkah untuk menjamin keamanan jaringan, mencakup tujuan keamanan, kebutuhan teknis, prosedural, dan fisik. Tujuan ini memastikan bahwa data tetap rahasia, tidak dimodifikasi sembarangan, dan selalu tersedia bagi pengguna sah. Kebutuhan teknis mencakup perangkat keras dan perangkat lunak seperti firewall, IDS atau IPS, enkripsi data, VPN, dan update keamanan sistem. Kebutuhan prosedural meliputi standar operasional seperti tata cara login, pengelolaan password, pelaporan insiden, dan regulasi penggunaan perangkat. Kebutuhan fisik meliputi perlindungan perangkat secara langsung, seperti ruang server berkunci, CCTV, kontrol akses pintu, dan perlindungan daya. Dari materi ini, kita telah melihat bahwa keamanan jaringan tidak hanya soal memasang alat keamanan, tetapi memahami apa yang perlu dilindungi, risiko yang mungkin terjadi, dan bagaimana merencanakan perlindungan yang tepat. Dengan melakukan analisis kebutuhan, analisis risiko, dan menyusun dokumen keamanan, sebuah jaringan dapat dijaga agar tetap aman, stabil, dan terlindungi dari ancaman. Setelah belajar ini, aku sadar bahwa keamanan jaringan itu nggak sederhana. Banyak yang harus diperhatikan. Betul, mulai dari mengetahui kebutuhan keamanan, menganalisis resiko, sampai menyusun dokumen keamanan yang tepat. Kalau sekolah menerapkan semua ini, pasti jaringan jadi lebih aman. Yes! Keamanan jaringan itu investasi penting loh.